Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Istiqomah dengan akhiranime 101, yang kedua Arif Firdasari dengan akhiranime 110, yang ketiga Ana Aprila Kurniasyari dengan akhiranime 112, dan Zainuddin dengan akhiranime 126. Hari ini kami dari kelompok 3 mendapatkan pembahasan materi yaitu yang berjudul Ekonomi Politik Neoklasik. Dan untuk pemateri pertama dipersilakan untuk membacakan materinya. Subbab yang pertama yaitu deskripsi ekonomi politik neoklasik. Teori neoklasik merupakan pendekatan terhadap ekonomi politik sekitar abad ke-19. Teori ini dianggap pembaruan dari teori klasik dan pembelaan teori klasik atas kritikan dari Marxian. Ilmu ekonomi neoklasik adalah sebuah teori tentang pertukaran sukarela dan alokasi sumber daya secara efisien, dengan konsep utama pertukaran pasar dan efisiensi alokasi. Pendekatan neoklasik dalam ekonomi politik memfokuskan pada efisiensi dan pertukaran dalam pasar, sehingga fokus utamanya adalah kegagalan pasar. Jenis kegagalan pasar dapat disebabkan karena adanya eksternalitas atau kegagalan yang terkait dengan barang publik dan kegagalan yang disebabkan karena adanya monopoli. Yaitu membahas struktur ekonomi neoklasik. Ide utama dalam pemikiran neoklasik adalah konsep pilihan yang dibatasi. Konsep ini memandang individu sebagai pelaku yang membuat pilihan atau orang yang harus memilih dari beberapa alternatif tindakan berdasarkan pandangan atau imajinasi tentang dampak dari setiap alternatif. Neoklasik menghubungkan antara kesejahteraan dengan pilihan, sehingga memunculkan teori tindakan manusia individu menentukan level kepuasan agar dapat membuat pilihan, maka muncul urutan pilihan yang nantinya dibuat dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, pilihan yang dibuat berdasarkan satisfaction dan utility. Pilihan rasional harus mempertimbangkan kelangkaan sebagai syarat melakukan pilihan. Kesejahteraan kelompok memiliki makna yang sama dengan transaksi sukarela berdasarkan pilihan rasional individu. Optimalitas Pareto merupakan konsep yang merujuk pada pilihan individu yang dibuat dan dilakukan individu yang memandang adanya hubungan antara kebebasan pasar dan optimalisasi. Yang kedua, ekonomi politik dalam pendekatan neoklasik. Yang pertama, struktur teori neoklasik. Individu sebagai agen yang memilih gagasan tentang motivasi kemanusiaan diterjemahkan ke dalam teori terbatas tentang tindakan manusia bahwa individu harus berbuat sesuatu berdasarkan cara yang akan mempengaruhi tingkat kepuasannya. Yang kedua, ekonomi politik neoklasikal. Analisis dampak perdagangan bebas di Indonesia. Dengan ekonomi dan perdagangan bebas, baik aspek supply demand sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Yang ketiga, kesimpulan. Kritik ekonomi politik neoklasikal. Ekonomi politik neoklasikal berdasarkan persaingan pasar bebas terbukti tidak mampu mengetahui ketimpangan struktural untuk terlaksananya transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang bermakna. Materi selanjutnya mengenai hak kepemilikan. Hak kepemilikan itu apa sih? Hak kepemilikan adalah hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, serta mengakses suatu kekayaan. Di dalam hak kepemilikan terdapat dua teori yang membahasnya, yaitu yang pertama, teori positivis, yaitu di mana hak kepemilikan dapat dianggap bersifat politik, karena hak adalah hasil dari proses politik, sehingga hak kepemilikan boleh diganggu-gugat. Yang kedua yaitu hak kepemilikan tidak statis. Hak kepemilikan merujuk pada sebuah kondisi awal menjadi syarat bagi terjadinya hubungan pertukaran, tetapi sifat dan jangkauan hak kepemilikan bisa berubah pada perkembangan selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari transaksi terhadap pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam transaksi, yang tidak melewati sistem harga, dan muncul efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain atau perusahaan lain. Di dalam pasar, semua transaksi terjadi secara pribadi. Jika ada pihak ketiga yang terlihat, biasanya
memberikan imbalan atau dikenakan biaya. Pemerintah dapat melakukan ataupun mengatasi eksternalitas dengan cara denda ataupun subsidi melalui harga, regulasi pemerintah, ataupun dengan melakukan standar yang sanksi hukum, ancaman hukuman. Barang publik. Barang publik adalah barang yang tidak dibatasi penggunaannya dan sebisa mungkin digunakan tanpa pembayaran. Barang publik merupakan barang yang dikonsumsi oleh beberapa individu tanpa mengurangi konsumsi barang tersebut oleh orang lain. Barang publik bersifat non-rival dan non-excludable, artinya konsumsi barang-barang tersebut oleh satu orang tidak mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh orang lain. Dan non-eksklusivitas berarti setiap orang berhak atas manfaat barang-barang tersebut. Subbab selanjutnya yaitu monopoli dan oligopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menghasilkan sebuah barang yang tidak memiliki pengganti. Adapun karakteristik dari pasar monopoli ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat memengaruhi penentuan harga. Yang terakhir adalah promosi iklan kurang diperlukan. Sementara itu, untuk pasar oligopoli adalah suatu struktur pasar yang hanya terdapat beberapa penjual dengan output yang saling berkompetisi. Adapun karakteristik dari pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Yang kedua, produk homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling memengaruhi. Dan yang terakhir adalah kompetisi non-harga atau non-pricing competition. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.